Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Yorisa masih bersama kami tentunya. Pak Yorisa, mungkin bisa dijelaskan juga profesi dari pelaku ini apa, Pak? Profesi pelaku saat ini profesi pelaku yaitu sering membantu kegiatan dalam keagamaan di lingkungan setempat. Jadi memang, Artinya bahwa hmm, pelaku ini aktif dalam kegiatan yang bersifat keagamaan. baik. Jadi Seperti tadi memang yang ya, jadi itu memang kegiatan utamanya ya, Pak ya, sehingga kemudian di lokasi itulah ia mencari mangsa atau korbannya ya, Pak ya. Baik. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan mengenai tadi yang dikatakan oleh Pak Jasra Putra, apakah memang betul pada saat 2020 ini sudah pernah ada upaya mediasi antara pelaku dengan salah satu korban atau keluarga korban? eh, dari kami belum pernah melaksanakan kegiatan restorasi justice terkait dengan pencabulan tersebut. Tidak ada laporan masuk, Pak, pada saat Tidak itu. ada laporan, Jadi belum ada laporan. laporan pertama yang masuk adalah pada saat laporan korban pertama ini ya, Pak ya? Yang sekarang Begitu, ditindaklanjuti. betul, Mbak. Jadi begitu korban laporan didampingi orang tuanya, Mhm, langsung kami laksanakan penyelidikan, mhm, kemudian kami gerakkan tim personal di lapangan, mhm. kemudian hasil dari identitas si pelaku bisa kita ketahui, saat itu juga kami lakukan upaya paksa. Baik, Dan berarti kami tetapkan sebagai tersangka, kami periksa secara maraton dan baik. intensif. Ya, tidak ada keluarga lain Pak mungkin yang sempat bercerita memberikan informasi bahwa sebelumnya sudah pernah ada yang tahu masyarakat sudah pernah ketangkap begitu loh istilahnya, tapi kemudian diselesaikan melalui mediasi, melalui musyawarah jalan damai. Tidak ada informasi seperti itu sama sekali, Pak. Belum kami terima. Baik, Mas Reza, jika ini benar, ini mungkin masih butuh penelusuran lebih lanjut. Tapi jika ini benar, sebenarnya berarti masyarakat kita cukup permisif mengenai hal-hal seperti ini, sehingga kemudian bisa selesai dengan jalur damai. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa kalau memang masyarakat pernah mengupayakan damai, semestinya paling tidak personil Babin Kaptipmas tahu dong. Dan kalau tahu, semestinya personil Babin Kaptipmas langsung melarang upaya mediasi itu. Karena kejahatan seksual terhadap anak tidak boleh diselesaikan secara mediasi. Hanya ada satu jalan, yaitu litigasi sampai ke pengadilan. Kalau vonis bersalah masuk penjara. Tidak boleh ada penyelesaian secara kekeluargaan. Itu satu. Dan yang kedua, teman-teman di Polres Batang jangan berasumsi bahwa kasus ini akan dimulai ketika ada laporan. Ini bukan delik aduan. Jadi sekiranya teman-teman di Intelkam Polres Batang lebih proaktif mengendus, menyimak tentang apa yang terjadi di sekitar terkait dengan kejahatan seksual, maka sudah langsung jemput si pelaku. Jangan menunggu sampai aduan. Nah, dua hal ini menurut saya izinkan untuk saya sampaikan sebagai koreksi ke teman-teman di Polres Batang. Satu itu, dua ya. Yang ketiga, bertandang ke sejumlah kantor polisi dan dimintai perspektif tentang kasus-kasus semacam ini, saya menemukan adanya fakta yang menurut saya sangat mengerikan pada sejumlah kasus. Baik. Bahwa sejumlah pelaku ternyata menyimpan catatan yang sangat rapi. Tanggal berapa, di lokasi apa, korbannya siapa. Itu dicatat sedemikian rapi dalam Tertanda, catatan khusus oleh si pelaku. Baik. Jadi yang ingin saya katakan, Pak Kasat ada baiknya kalau mencoba melakukan penggeledahan ke rumah si pelaku. Coba tembus juga kemungkinan email atau apapun namanya. Intinya adalah ruang-ruang di mana si pelaku ini mungkin menyimpan informasi tentang tindak tanduk bejatnya itu. Jangan-jangan di situ akan diperoleh informasi tentang berapa banyak jumlah korban dan kapan saja perbuatan laknat itu dilakukan. Baik, Pak Yorisa, apakah upaya-upaya tersebut sudah dilakukan, Pak? Apakah memang ada catatan yang dibuat oleh pelaku ini, catatan rinci mengenai korban dan juga kapan tindak pelaksanaannya? Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Putra yang telah memberikan masukan kepada kami. Ya, Mas Reza Apa yang Indragiri tadi, disampaikan, Pak, barusan. maaf Mbak Indragiri ya, terima kasih atas masukan yang diberikan. Apa yang tadi disampaikan itu sudah kami lakukan Bapak. Ya, jadi terkait dengan penggeledahan, kemudian upaya paksa, kami bahkan sampai dengan saat ini pun tersangka ini masih kita periksa secara intensif karena keterangan si tersangka masih berubah-ubah. Artinya kita pastikan lagi. Kemudian terkait dengan tindak perkara cabul yang sering marak di sini di Kabupaten Batang, kami sudah mengedepankan Babin Kaptipmas sesuai dengan perintah pimpinan kami Bapak Kapolda melalui Bapak Kapolres. Kami dari Babin Kamtibmas, kami mendekatkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui himbauan-himbauan Kamtibmas, sambang kegiatan dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi kami tegaskan di sini bahwa kegiatan preventif, preemptif
ya terkait dengan penanganan perkara tindak pidana cabul, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi selama ini masyarakat kita harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana supaya tindak pidana cabul ini jangan sampai terjadi. Salah satunya adalah terkait dengan tingkat pengawasan. Kami menggandeng P2TP2A. Kami juga menggandeng dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan. Itu sudah sering kita lakukan. Dan kita melaksanakan kegiatan di setelah terkait dengan penanganan antisipasi tersebut, dan itu sudah kami lakukan. Baik. Oleh karena itu, kami terima kasih atas masukan yang diberikan. Terima kasih, nanti akan kami tingkatkan lagi. Baik, ya Pak Yorisa, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami, memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana perkembangannya. Dan sekali lagi juga mungkin dalam kesempatan ini kembali saya mengulang seperti yang pada hari Jumat kemarin Pak, yang kita sampaikan juga ke masyarakat. Kita undang masyarakat jika kemudian mengenal pelaku dan juga kemudian mengetahui ada sesuatu yang dilakukan oleh pelaku kepada anaknya, jangan ragu untuk bisa melaporkan, datang ke Polres Batang. Begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dan memberikan keterangan kepada kami. Pak Jasra, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, termasuk Pak Jasra minta tinjauannya ini bagaimana pendampingan yang paling pas untuk para korban, apalagi rentangnya juga antara 5 sampai 13 tahun. Mas Reza juga mengenai hal ini, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.